Oke. Tadi saat itu pengertian ya, pengertian dari medan listrik. Sekarang kita lanjutkan ke kuat medan listrik. Kuat medan listrik adalah besarnya gaya kolom yang dialami. Besarnya gaya kolom yang dialami satu satuan muatan positif pada muatan uji yang searah dengan gaya kolom. Muatan uji harus selalu positif. Kuat medan listrik merupakan besaran vektor. Nah, jadi kalau misalnya ini adalah sebuah muatan, ini adalah sebuah muatan yang memiliki medan listrik. Ini adalah sebuah muatan yang memiliki medan listrik, di mana medan listriknya adalah mungkin seperti ini batasnya nih. Mungkin batasnya, batas dari daerahnya maksudnya ke sini. Nah, ini ada muatan uji di sini, berada di daerah medan listrik Q1. Maka besarnya kuat medan dari Q1 itu sama dengan besarnya gaya kolom yang dialami oleh muatan tersebut. Sehingga persamaan dari medan listrik ini adalah perbandingan antara gaya kolom dengan muatan ujinya. Ingat, di sini adalah muatan uji itu harus selalu positif muatan ujinya. Kemudian medan listrik ini adalah vektor. Jadi arahnya mempengaruhi arahnya. Nah, kalau muatannya adalah muatan positif, maka positif dengan positif, maka muatan uji ini akan ditolak oleh muatan yang memiliki medan listrik, nanti akan ditolak. Jadi arahnya tidak menuju ke muatan Q1, tetapi keluar ke arah yang lain dari Q1. Maka ke sana arahnya. Maka akan ditolak arahnya. Kemudian kalau misalnya ini ada muatan lagi, beda lagi ya. Ini untuk konsep muatan yang jenisnya berbeda. Muatan Q1-nya adalah berjenis negatif. Maka muatan ujinya nanti akan ditarik oleh Q1, karena tadi muatan uji itu harus selalu positif. Besarnya gaya tarik atau gaya tolak yang dialami oleh muatan uji yang diakibatkan oleh sebuah muatan yang memiliki medan listrik, maka perbandingan antara gaya kolom dengan muatan ujinya, F berbanding dengan Q. Q di sini adalah muatan ujinya untuk Q2, dan Q1 adalah muatan yang memiliki medan listrik. Karena gaya kolom itu pada pertemuan sebelumnya F itu sama dengan K, interaksi antara muatan pertama dengan muatan kedua dibagi dengan jaraknya di pangkat 2, maka kalau nilai F ini kita substitusikan, F ini kita ganti dengan ini yang saya beri kotak ini, kita ganti, maka persamaannya nanti E itu menjadi K Q1 dikalikan dengan Q2 per R pangkat 2 dibagi dengan Q2. Ini adalah pengganti untuk F ininya. Pengganti untuk F ini, F-nya. Jadi diganti F-nya nih. Nah, Q2 per Q2-nya ini habis. Q2 per Q2-nya habis sama dengan 1. Sehingga persamaannya di sini. Kalau ditulis, maka E sama dengan ininya ditulis, ininya dicoret ya habis. Sehingga persamaannya menjadi K Q1 dibagi dengan R di pangkat 2. Nah, ini adalah besarnya kuat medan yang dialami oleh suatu muatan uji pada daerah muatan yang memiliki medan listrik. Besarnya adalah E itu untuk kuat medan listrik, nilainya sama dengan K dikalikan dengan Q1 dibagi dengan R di pangkat 2. K itu adalah konstanta gaya kolom. Ingat kembali, nilai K itu konstanta gaya kolom yaitu 9 kali
9 dalam satuan Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Nilai K. Nilai Q1 berarti ini adalah nilai untuk muatan yang memiliki medan listrik. R-nya adalah jarak dari muatan tersebut ke muatan uji, R-nya. Baik tolak menolak ataupun tarik menarik. Sampai sini dulu yang ditanyakan. Kalau tidak ada, foto dulu, gak usah, biar cepet, buru baterai nempel. Nah, ini saya hapus ya penjelasannya, lalu kita jelaskan ke bagian bawahnya. Penjelasan ini saya hapus, kemudian ini saya geser ke atas, ini di minimes 3, ini visual, geser ke atas. Nah, sekarang untuk menentukan arah kuat medan listrik di suatu titik, maka titik tersebut selalu dianggap sebagai muatannya adalah positif. Jadi kalau misalnya ada dua buah muatan, yaitu Q1 dengan Q2, ada dua buah muatan, yaitu Q1 dan Q2 yang memiliki medan listrik. Di antara dua buah muatan tersebut ada muatan uji. Ada muatan uji, C ini adalah muatan uji. Titik C adalah muatan uji. Titik C ini adalah muatan uji, titik C-nya. Ingat, muatan uji itu harus selalu dianggap positif. Maka arah medan listrik S1, maka arahnya ke sana. Kenapa arahnya tidak menuju ke arah Q1? Ada yang tahu? Kenapa arahnya tidak menuju ke arah Q1? Karena sejenis. Maka akan ditolak. Jadi tidak akan ke sini. Jadi tidak akan ke sini arahnya. Ini tidak akan ke arah Q1. Maka ke arah Q2. Jadi karena akan ditolak. Jadi arah kuat medan untuk muatan uji dengan Q1 itu arahnya ke kanan, tidak ke arah Q1. Nah sebaliknya untuk arah muatan uji dengan Q2, karena Q2-nya adalah negatif, maka akan menuju ke arah Q2. Tadi medan listrik adalah besaran vektor. Maka untuk arah vektor yang searah, maka penjumlahan jadi ditambahkan. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Persamaannya nih, karena arahnya sama. Arahnya medan listrik 1 dan medan listrik 2 ke arah kanan semua. Ke arah kanan. Kanan kan positif. Nah, E1 ditambah dengan E2, kuat medan 1 ditambah dengan kuat medan 2. Kuat medan 1 ini bersamaannya. Karena pengaruhnya adalah untuk Q1. Kuat medan 2 adalah pengaruhnya untuk Q2. R-nya R1 itu ke sini R1, Mas. Jaraknya dari muatan uji ke Q1, ini R1. Sedangkan R2 itu adalah jarak dari muatan uji ke Q2. Ini adalah R2. R2-nya. Maka kalau misalnya diuraikan, maka persamaannya dari sini persamaannya. Ya, untuk yang berlawanan jenis ya. Jadi kalau yang berlawanan jenis, kalau menemukan soal maka penjumlahan. Tapi kalau misalnya yang sejenis, baik positif-positif ataupun negatif-negatif, maka penjumlahannya dalam bentuk min, pengurangan. Kenapa pengurangan? Nah, saya jelaskan. Kalau misalnya muatan uji itu di antara muatan yang sejenis, di sini adalah gambarnya positif dengan positif. Tadi muatan uji itu harus selalu positif. Muatan uji itu. Kuat medan 1 ini tidak akan mengarah ke Q1 karena akan ditolak. Jadi mengarahnya ke Q2. Mengarahnya arah vektornya. Pak, nanti ini Q2-nya positif. Berarti akan ditolak lagi? Enggak, bukan. Hanya untuk Q1 saja.
untuk medan listrik Q1. Sedangkan untuk medan listrik Q2 ini tidak akan ke Q2 karena positif dengan positif, jadi arahnya akan ditolak. Maka akan ke kiri arahnya untuk medan listrik keduanya atau E2-nya. Maka, garis bilangan kan kalau sebelah kanan itu selalu positif, yang sebelah kiri negatif. Maksudnya gini garis bilangan tuh. Ini adalah angka 0. Maka dari angka 0 sebelah kanan, maka bilangannya dinamakan sebagai bilangan positif. Dari angka 0 ke kiri, maka bilangannya ini dinamakan sebagai bilangan negatif. Jadi penulisannya itu positif dikurangi dengan negatif, ke arah kanan dikurangi yang ke arah kiri. Jadi persamaannya ini buat medannya. Buat medan ini berlaku untuk yang sejenis, baik positif-positif ataupun negatif-negatif. Kalau yang berlawanan jenis, boleh di sininya negatif atau di sininya positif, maka menggunakan persamaan ini yang dipakai. Bisa dipahami? Ini jeda. Misalnya muatan uji C ini, muatan uji C ini. C adalah muatan uji. Kalau misalnya muatan ujinya itu tidak terletak antara muatan yang memiliki medan listrik. Pada titik A dan B ini adalah muatan yang memiliki medan listrik. Tetapi antara muatan tersebut nanti kalau digambarkan membentuk segitiga. Kalau digambarkan membentuk segitiga. Jadi tidak di sini. Tapi misalnya bisa jadi di sini.